Oh. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Langsung aja nomor 1 ya. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf banget. Jadi pen aku ketinggalan di kos. Jadi aku mungkin kalau gambar-gambar agak lelet gitu, maafin ya. Oke. Nomor 1. Kepuasan konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa dapat diukur atau dihitung dengan angka-angka. Merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu titik-titik. Oke, pertama-tama ada yang mau coba jawab nomor 1 nggak? B bukan, Kak. Kardinal. B, oke, kita simpan dulu ya. Jadi aku jelasin nih. Untuk soal nomor 1 ini yang dibahas adalah indifferent curve. Kenapa? Karena membahas tentang teori perilaku konsumen. Jadi yang harus digarisbawahi ini konsumen, terus dari mengonsumsi barang atau jasa dapat diukur atau dihitung dengan angka-angka. Merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu bla bla bla. Jadi bisa kepuasan itu bisa dihitung dengan 2 cara, dengan angka dan dengan bukan angka. Yang angka itu namanya kardinal, kalau yang bukan angka itu ordinal. Contohnya kalau angka gimana? Jadi kalau angka itu kepuasan itu kita hitung nih teman-teman. Ada rumusnya namanya MUX. MUX itu MUX itu marginal utility barang X dibagi sama marginal utility barang Y atau tambahan kepuasan ketika kita mengonsumsi barang Y dikali sama harga barang X per harga barang Y. Gitu. Itu kalau yang bisa dihitung atau kardinal. Kalau ordinal yang tidak bisa dihitung dengan satuan angka, itu kita melihatnya dengan kurva yang namanya kurva indifference curve. Bentuknya kayak gini nih, IC. Nah, ini IC. Sumbu X dan sumbu Y-nya apa? Sumbu X ini harga barang X, barang X. Yang vertikal ini barang Y. Gitu. Nah, karena ini bisa dihitung dengan angka, berarti jawabannya yang kardinal, benar tadi. Gitu. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyain atau masih bingung? Udah jelas ya? Teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyain, nanti langsung tanya aja, oke? Nomor 2, tingkat kepuasan seseorang dalam mengonsumsi barang atau jasa tidak dapat dihitung dengan angka atau satuan lainnya, tetapi dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Pernyataan ini merupakan pendapat dari penganut pendekatan coba tadi diingat, yang bisa dihitung menggunakan angka itu kardinal. Berarti yang tidak bisa dihitung menggunakan angka, tapi bisa dibandingkan aja, itu teori apa namanya? Ordinal, Kak. Ordinal, Kak. Gitu. Ordinal. Oke, benar. Lanjut ya. Nomor 3. Turunnya harga barang menyebabkan pendapatan real konsumen bertambah, sehingga orang dapat membeli barang lebih banyak. Kondisi ini disebut dengan, jadi di sini perubahannya ini karena ada pendapatan real konsumen yang bertambah, sehingga seseorang ini bisa mengonsumsi barang lebih banyak. Kira-kira dari A, B, C, D, sama E, jawaban yang paling benar yang E, Kak. Yang E, benar. Jadi itu jawabannya E, efek pendapatan.
Nah, di teori ini, di indifferent curve ada dua, namanya efek substitusi dan efek pendapatan. Efek pendapatan itu ketika yang disebabkan adalah pendapatan real konsumennya. Tapi kalau efek substitusi itu apabila yang berubah adalah kedua harga barangnya gitu loh. Jadi yang berubah itu nanti perubahan kedua harga barangnya. Itu efek substitusi. Bentar ya, mungkin kalian biar lebih jelas. Aku jujur pengennya gambarin, cuman penku lagi ketinggalan. Oke, untuk nomor 3 ada yang mau ditanyain? Udah jelas ya, aku tegesin aja sekali lagi. Intinya kalau efek pendapatan itu yang berubah karena adanya perubahan pendapatan real konsumen. Jadi pengaruh dari harga ini ke pendapatan. Tapi kalau efek substitusi itu perubahan dari harga barang relatifnya dan harga barang itu sekarang, Gitu. Oke, lanjut ya nomor 4. Manfaat total yang diperoleh dari mengonsumsi barang atau jasa disebut, nah gampang nih, kata kuncinya ada di sini. Manfaat total. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? D. Yang D bukan, Kak? Yang D. Yang D. Total utility. Oke, aku jelasin beberapa keywordnya. Karena di sini kita bahas tentang perilaku konsumen dan produsen. Kalau ngomongin tentang kepuasan mengonsumsi barang, artinya itu kita sedang ngomongin tentang perilaku konsumen. Gitu. Keywordnya ada apa aja? Ada marginal utility, total utility, average utility. Jadi kalau kalian ketemu namanya total, itu jelas total manfaat ya, kalau total. Tapi kalau di sini manfaat tambahan yang diperoleh, berarti jawabannya yang marginal utility. Dan ini itu juga bisa kalian pakai ke beberapa bab juga. Kalau kalian menemukan yang namanya tambahan, ada kata tambahan, itu artinya adalah marginal. Kalau di total produksi, tapi kalau bahasa Inggrisnya tambahan produksi, artinya marginal product. Kalau biaya tambahan, marginal cost. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Jelas ya. Nanti kita tuh bahas materi itu di sesi belajar bareng teman-teman. September ini kita mulai. Jadi kalau mau atau kepo sama penjelasannya lebih rinci, itu kita nanti join di belajar bareng. Oke. Lanjut ya nomor 5. Selama tambahan kepuasan atau marginal utility-nya masih lebih tinggi dari harga barang, maka konsumen akan. Nah, ini bisa dijawab dengan dua cara nih kalau aku. Pertama, kalian pikir secara logika, kedua dengan kurva. Nah, semisal pakai logika nih ya, kalau misalnya tambahan kepuasan kalian masih lebih tinggi dari harga barangnya, kira-kira kalian selalu konsumen memilih untuk nambah konsumsi barang itu atau memilih untuk tidak mengonsumsi lagi? Menambah. Nambah barang. Nambah, benar. Jadi nomor 5 jawabannya yang C. Gitu. Oke? Jelas ya? Nah, di sini aku jelasin tentang diminishing marginal utility. Jadi konsepnya itu diminishing ini namanya pengurangan. Misal aku contohin pakai minum air putih deh.
kalian nih lagi haus banget abis olahraga. Terus kalian pengen minum. Di gelas pertama kalian akan merasa sangat puas, sangat lega. Tapi kalian masih haus. Di gelas kedua kalian masih minum. Masih enak tuh rasanya. Terus di gelas 3 masih minum. Di gelas keempat kalian minum lagi tapi malah bikin kalian muntah. Karena kalian udah kembung nih, udah nggak cukup perutnya buat minum air lagi. Nah, di sini kita melihat ada yang namanya diminishing marginal utility. Di awal mengonsumsi, kepuasan kalian tuh naiknya sangat tinggi, tambahannya semakin besar. Tapi ketika minum di gelas selanjutnya, mungkin kalian akan merasakan tambahan kepuasan, tapi tidak setinggi di pertama kali kalian mengonsumsi di gelas pertama. Di gelas ketiga gitu juga, sampai pada akhirnya ketika udah total utility-nya, setelah itu kalian menurun nih, diminishing. Bukannya kepuasan kalian bertambah, justru kalian merasa muak gitu, merasa nggak suka lagi minumnya. Paham nggak kira-kira konsep dari diminishing marginal? Paham, Kak. Paham. Kak. Paham kan? Nah, itu marginal utility. Bisa kalian terapin juga di marginal product. Kalau di the law of diminishing marginal product yang kita omongin itu adalah jumlah produksinya. Misal kalian punya satu tempat nih, awalnya tidak ada pekerja yang bisa mengerjakan produk itu. Akhirnya kalian nge-hire pekerja gitu. Sehingga kalian bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak. Awalnya dari 0 baju, jadi 5 baju. Ketika kalian menambah 1 pekerja, terus kalian nambah lagi 10, 15, 20, sampai total produksinya paling tinggi. Setelah itu, kalian nambah pekerja lagi. Meskipun pekerja kalian makin banyak, belum tentu produk yang kalian hasilkan itu akan optimal jumlahnya. Kenapa? Karena kalian masih nambah pekerja doang. Untuk tempat berproduksinya kalian nggak nambah kan? Bayangin dalam satu ruangan diisi oleh puluhan orang untuk mengerjakan produk yang sama. Bukannya optimal, bukannya efisien, justru akan menghambat pekerjaan. Gitu. Jadi dia akan bertambah, tapi pertambahannya tidak sebanyak ketika pertama kali menambah pekerja. Gitu. Intinya the law of diminishing itu konsepnya kayak gitu. Tinggal kalian terapin aja nih, kita lagi ngomongin konsumen atau produsen. Kalau konsumen tuh kita ngomongin tentang kepuasan, kalau produsen kita ngomongin tentang jumlah barang. Gitu. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Kurva indifference atau indifference curve menggambarkan kombinasi dari dua macam barang atau lebih yang memberikan titik-titik-titik. Indifference curve itu untuk konsumen atau untuk produsen? Konsumen. Konsumen. Berarti yang kita obrolin ini apa nih? Kepuasan atau Kepuasan yang sama. Kepuasan yang sama. Berarti jawabannya yang mana? A. Yang A. Oke. 6 yang A. Udah jelas ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Buat nomor 6. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ke nomor 7. Kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya anggaran yang sama adalah kurva Budget line. Benar, ini nomor 7 ini jawabannya budget line. Oke, sekarang kita ngobrolin lagi dari sisi konsumen sama produsen. Jadi kalau di konsumen itu kita mengenal yang namanya indifferent curve dan budget line. Kalau di produsen ada yang namanya iso cost dan iso quan. Kalau indifferent curve, ya aku bentuk gambarin dulu nih. Ini kita ngomongin konsumen dulu deh. Konsumen. Jadi ada IC, ada budget line. Sini. Ini barang X, ini barang Y. Oke, untuk konsumen kita kenal yang namanya indifferent curve sama
Budget line. Ingat kalau indifferent curve itu kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Kalau budget line itu kombinasi konsumsi yang membutuhkan biaya anggaran yang sama. Karena ketika kita mengonsumsi satu barang, tidak mungkin kita tidak mengeluarkan cost atau biaya, gitu kan. Nah, kalau di produsen, ini tuh bukan konsumen. Ini produsen ya, ini bukan IC, tapi namanya isoquant. BL-nya apa? Isokos. Gitu. Jadi kalau isoquant itu adalah kurva yang menunjukkan kombinasi produksi dua macam barang yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Tapi kalau isokos itu kurva yang menunjukkan kombinasi produksi dua macam barang yang membutuhkan biaya yang sama besar. Gitu teman-teman. Isoklin itu apa Kak? Isoklin nggak ada. Paham ya? Kalau ada yang ditanyain, jangan ragu tanya ya teman-teman ya. Langsung tanya aja nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 8. Kurva indiferensi mempunyai ciri-ciri titik-titik-titik. Oke, karena ini dibentuk soalnya kayak gini, kita jawab bareng-bareng satu-satu. 1, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Benar atau enggak? Benar, Kak. Benar ya? Benar, Jadi Kak. kurva indiferensi itu dia gambarnya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kayak gini kan tadi. Gitu. Oke. Terus 2, cembung ke arah titik origin. Titik origin itu titik 0 tuh loh. Apa? Ya itu. Benar atau enggak nih? Benar, Kak. Benar ya, Benar. cembung ke arah titik origin. 3, menunjukkan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Jadi apakah setiap titik IC itu punya kepuasan yang sama? Iya. Iya. Ya, aku jelasin ya kepuasan yang sama itu maksudnya gimana. Di sini tuh, nah, ini IC kan kayak gini teman-teman. Nah, titik itu maksudnya di sini loh. Meskipun kalian konsumsi di titik ini, di titik ini, ataupun ini, kepuasan yang kalian rasakan itu sama. Gitu. Oke. Lanjut. Terus 4, tidak saling berpotongan. Benar atau enggak? Jadi yang 4 ini benar, dia tidak saling berpotongan. Aku jelasin ya. Di gambarnya tuh gini. Oke. Ini IC1, ini IC2. Oke. Coba aku tanya, ketika di titik ini, kalian bisa tahu nggak IC mana yang kepuasannya lebih tinggi? Yang 1 atau 2? Titiknya kan sama tuh, ketika dia berpotongan. Lah, kira-kira IC mana nih yang lebih tinggi kepuasannya? 1 bukan, Kak? Tuh, ada yang jawab yang lagi, yang lain? Nggak ada. Susah kan? Kalian pasti bingung nentuin mana yang lebih tinggi, 1 atau 2. Ya kan? Nah, karena itu kurva indiferensi itu tidak boleh saling berpotongan. Karena ketika dia berpotongan kayak gini menimbulkan yang namanya inkonsistensi. Atau kalian nggak tahu nih, mana IC yang menimbulkan kepuasan lebih tinggi. Jadi, ciri lain di kurva indiferensi itu, dalam satu kurva indiferensi terdapat banyak banget IC. Jadi di sini ada IC, ada IC, ada IC. Banyak banget. Tapi IC yang lebih atas itu tingkat kepuasan lebih tinggi atau lebih ke kanan ya. Semakin ke kanan, tingkat kepuasan lebih tinggi. Meskipun IC-nya ini banyak, mereka nggak boleh saling berpotongan.
Karena apabila berpotongan seperti ini, kita nggak tahu nih mana IC yang menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi. Gitu teman-teman. Paham nggak? Paham, Paham, Kak. Kak. Paham ya? Kak. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen pada saat pendapatan konsumen berubah, sedangkan harga-harga relatif konstan. Jadi di sini harganya konstan, yang berubah itu pendapatannya. Kak. Yang mana? Yang Yang pendapatan konsumsi. Kurva pendapatan konsumsi. Benar. Jadi jawabannya yang E, kurva pendapatan konsumsi atau income consumption curve. Kalau PCC itu price consumption curve. PCC ini terjadi apabila yang berubah itu harganya. Gitu. Kalian pernah dengar enggak nih kalau kurva IC budget line deh, dia itu bisa bergeser, bisa berotasi. Masih ingat kan? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi budget line itu dia kan bentuknya kayak gini. Aku jelasin singkat aja ya, karena bakal kita bahas di belajar bareng besok. Jadi budget line tuh kayak gini nih bentuknya. Apakah BL ini akan terus seperti ini? Enggak. Jadi budget line itu bisa aja berubah. Dia akan bergeser secara sejajar apabila pendapatan seseorang itu berubah. Bisa turun kalau pendapatannya berkurang. Sejajar ya. Tapi budget line itu juga bisa berotasi. Berotasi ke luar atau berotasi ke dalam kayak gini. Jadi dia nggak sejajar. Kalau dia berotasi, artinya ada salah satu harga barang yang berubah. Gitu teman-teman. Nah, di sini nanti bisa diturunin. Turunannya ini adalah kurva ICC atau pendapatan konsumsi. Gitu. Jadi kalau di sini yang dijelasin yang berubah adalah harga barangnya, berarti jawabannya yang do. Tapi karena ini yang berubah itu adalah pendapatan konsumennya, jadi jawabannya yang E. Gimana, paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut ya, nomor 10. Kurva garis anggaran bergeser sejajar ke kanan, berarti 1. Harga salah satu barangnya turun. Salah. Salah ya. Salah, Kak. Salah. 2. Pendapatan nominal meningkat. Benar, Kak. Benar, Kak. Benar, Kak. 3. Pendapatan real menurun. Salah. Salah. Kenapa kok salah? Karena pendapatan real ini, teman-teman, mengikuti tingkat inflasi juga. Artinya ada harga salah satu barang yang berubah. Terus, daya beli meningkat. Benar nggak? Benar. Artinya, kenapa kok benar? Karena daya beli ini artinya kan kemampuan masyarakat atau kemampuan konsumen untuk membeli barang kan. Kalau kemampuan mereka bertambah, artinya ada hal lain yang bertambah. Atau bisa kita sebut sebagai pendapatan. Ketika pendapatan kita bertambah, berarti kita punya daya beli yang lebih besar kan. Jadi jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 itu C. C kan ya? Iya, C. C. Oke. Lanjut nomor 11. Angle curve merupakan menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan dengan Pendapatan konsumen. pendapatan konsumen. Benar. Cari jawaban yang E. Ini udah jawaban pasti ya. Jadi kalian sering-sering baca aja. Jadi di ekonomi itu banyak banget jenis-jenis kurva yang
Salah satunya itu angle curve. Angle curve itu menunjukkan tingkat permintaan sama tingkat pendapatan seseorang. Gitu, teman-teman. Aku kasih tahu aja nih. Jadi, angle curve itu bentuknya kayak gini nih. Set, kita. Jadi, yang dia itu yang punya slope positif, itu untuk barang inferior. Bentar. Oke. Ya, benar. Pendapatan naik. Oh, enggak. Jadi yang positif ini itu untuk barang normal. Jadi barang itu kan ada barang normal, ada barang inferior kan. Barang normal tuh ketika pendapatan kita naik, permintaan kita akan naik. Kalau inferior itu ketika pendapatan kita naik, justru kita mengurangi konsumsi kepada barang tersebut. Contoh dari barang inferior kayak apa? Kayak barang-barang bekas misal atau barang murah lah kayak swallow atau nasi aking gitu, nasi yang dikeringin tuh loh. Nah, orang yang nggak punya uang, mungkin mereka yang tidak punya privilege untuk membeli nasi, mereka akan mengonsumsi makanan bekas seperti itu. Tapi ketika dia punya pendapatan yang lebih, mereka akan memilih untuk membeli beras, benar kan? Jadi ketika pendapatannya naik, justru dia akan mengurangi konsumsi barang tersebut. Itu barang inferior. Tapi kalau barang normal, barang-barang biasa, ketika kita punya pendapatan lebih, kita akan membeli barang tersebut. Itu kurva angle. Hubungan antara jumlah permintaan dan pendapatan. Oke. Ada yang masih bingung nggak? Paham, Kak. Paham. Paham, Kak. Lanjut ke nomor 12. Kurva permintaan secara grafis dapat diturunkan dari titik-titik. Enggak sih, Kak. A. Kak. Ya, A. jawabannya yang A. Mungkin selama ini kalian banyak nih yang tahunya tentang kurva permintaan aja. Tapi kalian belum tahu kurva permintaan itu datangnya dari mana sih? Terbentuknya dari apa? Jadi kurva permintaan itu terbentuknya dari kurva PCC tadi. Atau kurva harga konsumsi, price consumption curve. Jadi tadi kalau ICC, ketika diturunkan, kita dapat yang namanya kurva angle, teman-teman. Tapi kalau kurva PCC diturunin, itu jadi permintaan. Nanti mungkin di materi teori konsumen atau produsen kita bahas. Jadi jawabannya yang A. Lanjut. Nomor 13. Keseimbangan konsumen menunjukkan kondisi di mana kepuasan konsumen adalah maksimum. Benar atau salah? Benar, Kak. Benar. Oke, bentar. Aku lupa ini kalau misalnya benar-benar berhubungan itu A kan ya? Kalau benar-benar tidak berhubungan itu B. Kalau C itu benar salah. Iya kan, bentar aku lupa. Aku mesti. Iya, Kak, benar. Kalau D itu apa? Kalau D Salah, itu benar ya? pernyataan salah, alasannya benar. Oke. Berarti E salah semua. Oke. Coba. Keseimbangan konsumen menunjukkan kondisi di mana kepuasan konsumen adalah maksimum. Benar ya? Oke, benar. Sebab keseimbangan konsumen terjadi pada saat kurva permintaan suatu barang berpotongan dengan kurva penawaran. Benar atau salah nih? Salah, Kak. Salah. Berarti pernyataan benar, sebabnya salah. Jawabannya? C, Kak. Yang C. Kak. Oke. Sip.
Ada yang masih bingung nggak? Kak mau nanya, Ya, boleh. keseimbangan konsumen itu bukannya kurva indifferent curve sama budget line itu bersinggungan ya, Kak? Apa aku salah? Iya, benar, bersinggungan. Jadi, dia itu titiknya itu bersinggungan. Tuh. Gini nih. Oke, Kak. Lihat gini. Bersinggungan di sini. Ini bersinggungan teman-teman ya. Kalau berpotongan tuh gini. Ini berpotongan. Nah, kalau gini kan ada 2 titik toh. Kita nggak bisa tahu nih mana yang kepuasan lebih tinggi. Toh, dua-duanya kan kepuasannya sama, tapi tidak maksimum. Untuk tahu maksimum dan optimumnya di mana, itu di ketika indifferent curve bersinggungan sama budget line. Gitu. Gimana? Paham kan? Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 14. Air yang sangat berguna bagi kehidupan harganya lebih murah. Sedangkan berlian yang kurang berguna bagi kehidupan harganya sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep bla bla bla. Nah, ini kalian pengetahuan sih tentang ekonomi. Ada yang tahu nggak namanya apa? D bukan, Kak. D bukan, Kak. Oke, jadi teman-teman, air sama berlian itu namanya tuh paradox value. Kalau bahasa Indonesia itu paradoks nilai. Itu nama teorinya atau konsepnya. Kalian perlu tahu. Emang soal kayak gini nih jarang tuh menurutku keluar. Tapi penting juga kalian tahu karena kita nggak tahu apakah instansi bakal ngeluarin soal ini atau enggak gitu kan. Oke. Nomor 14 cukup jelas ya karena udah pasti jawabannya. Oke, nomor 15. Dalam berproduksi, perusahaan dapat mengalami atau berada pada beberapa tahap produksi yang sering dibagi dalam tahap produksi 1, 2, dan 3. Benar atau salah? Benar, Kak. Benar, Kak. Benar. Benar, Kak. Sebab tahap produksi yang rasional ditandai oleh menurunnya produksi marginal dan produksi rata-rata. Ini kita gambar dulu deh biar kalian nggak bingung. Nggak susah ya gambarnya. Aku gambar di sini ya. Kita ngomongin produksi, berarti kita namanya total produksi, marginal produksi. Ini MP, EM, KL nggak sih? KL. Sorry. Nah, ini kurvanya namanya kurva TP. Total produksi. Ya, ini gambarnya harus bener nggak? Tuh kan salah kan aku gambarnya.
Oke. Nih. Untuk pertemuan selanjutnya pasti gambarnya harus lebih bagus ya. Sorry. Jadi ini tuh TP, total produksi. Terus yang ini tuh average production atau produksi rata-rata. Yang ini MP. Ingat kalau ada M itu marginal atau tambahan produksi. Nah, ingat total produksi itu akan maksimum ketika MP-nya sama dengan 0. Oke, kayak aku kurang bagus gambarnya. Anggap ini MP-nya 0 ya, guys. Jadi TP max itu ketika MP-nya sama dengan 0. Nah, ini yang di garis pertama, ini tahap 1, ini tahap 2, tahap 3. Tahap yang paling optimal atau tahap yang paling bagus itu di tahap kedua. Jadi ketika TP-nya itu ke maksimum. Gitu. Dan MP-nya mulai turun. Nah, di sini kan yang pengatakan udah benar nih. Dalam berproduksi, perusahaan dapat mengalami atau berada pada beberapa tahap produksi yang sering dibagi dalam tahap produksi 1, 2, dan 3. Benar. Sebab tahap produksi yang rasional, berarti di tahap kedua ya, ditandai oleh menurunnya produksi marginal. Jadi MP-nya turun dan AP-nya turun. Apakah benar di tahap kedua MP-nya ini turun, mulai turun, dan MP-nya juga turun? Benar nggak? Ini turun, guys. Bener nggak nih menurut kalian? Benar, Kak. Bener ya? Benar, Kak. Jadi di tahap 2 ini MP-nya ini udah turun nih. Kalau AP itu mungkin sempat naik tapi dia akan turun. Jadi sebabnya benar. Apakah berhubungan? Iya, Kak. Berhubungan? Coba kita baca lagi ya. Dalam Hubungan, Kak. berproduksi, perusahaan dapat mengalami atau berada pada beberapa tahap produksi yang sering dibagi dalam tahap produksi 1, 2, dan 3. Sebab tahap produksi yang rasional ditandai oleh menurunnya produksi marginal dan produksi rata-rata. Berhubungan enggak? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku ini nggak berhubungan, teman-teman. Kenapa? Karena di sini mereka ini ngomongin tahapnya, tapi nggak disebutin mana sih tahap yang rasional, ya kan? Jadi cuma dikasih tahu di tahap 1, 2, dan 3. Terus, di sebabnya dia bilang tahap produksi yang rasional ditandai oleh menurunnya produksi marginal dan produksi rata-rata. Kalau sebabnya kayak gini, mungkin bakal nyambung. Tahap produksi yang rasional terjadi pada tahap kedua. Nah, itu berhubungan. Tapi di sini dia udah bahas produksi marginal sama produksi rata-rata. Jadi menurutku ini nggak berhubungan. Kalau menurut kalian gimana? Pendapat kalian? Ingat guys, jangan takut buat berpendapat. Mana ada yang nggak setuju nggak kalau ini tidak berhubungan? Udah paham, Kak, berhubungan. Maksudnya nggak berhubungan. Oke. Buat teman-teman yang pengen kayak kenapa? Kalau yang punya pendapat diucapin aja ya. Karena di sini kita diskusi bareng-bareng. Silakan di pakai Teman-teman. Berarti benar dan tidak berhubungan. Nah, itu jawabannya apa? Balik saya Mas Teguh. Ya, Pak. Nusun. Ya, Mas Apit. Teman-teman yang belum nge-mute, tolong di-mute dulu ya. Nanti. Danin. Danin. Ayo, Nin. Nah, ini apa nih, Buri? Olehkan saya. Ya, kena. Kita lanjut ya nomor 16. Tolong Suatu di-mute proses. dulu. Apain nahi?
Itu tolong Ya yang monggo berisik Mbak di Mbak mute dulu sekarang ya. ini foto ke atas nama Ersa Putri. Ya, coba aku mute. 12 siang, 12 malam. Nambah. Oke. Kan aku wis duwe fotone. Sorry ya, aku duwe fotone. Oke. Aku salah share screen. Nah, oke lanjut nomor 16. Suatu proses produksi berada dalam jangka pendek apabila, nah, ada yang tahu nggak ini jawabannya yang mana? Yang C bukan, Kak. Yang C. Benar, jadi ini tuh jawabannya yang C. Oke, kita bahas satu ya. A mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya kalau jangka pendek itu, meskipun dia pendek, biasanya dalam 1 tahun nih berproduksinya. Kalau udah masuk jangka panjang, itu kurang lebih dari 10 tahun lah. Terus B, terjadi tingkat keseimbangan antara input dan output. Itu di jangka panjang. Terus do, bila seluruh input yang digunakan dalam proses produksi tersebut merupakan input variabel. Nah, ini salah teman-teman. Ini tuh berlakunya di jangka panjang. Jadi di jangka panjang, seluruh faktor produksi yang kita punya itu akan bersifat semakin variabel. Contohnya yang awalnya tetap kayak apa ya? Mesin deh, mesin. Mungkin mesin itu pada awalnya dia faktor produksi tetap. Tapi setelah dia jangka panjang 20 tahun, 30 tahun, perusahaan kan bisa jadi nambah mesin nih. Ya kan? Nambah lagi, atau mesinnya rusak dan lain-lain. Sehingga dia bukan faktor produksi tetap lagi. Semakin jangka panjang, seluruh faktor produksi yang kita punya akan semakin bersifat variabel. Yang D. Terus yang E, bila seluruh input yang digunakan dalam proses produksi tersebut merupakan input tetap. Nah, ini juga salah semua. Salah juga. Kenapa? Karena di jangka pendek nggak mungkin nggak ada variabel. Misal kalian mau bikin nasi goreng nih, kalian produksi nasi goreng. Kalian produksi nasi goreng pasti butuh nasi toh, beras, atau butuh saus dan lain-lain. Dan itu adalah input variabel, benar kan? Jadi nggak mungkin di jangka pendek itu nggak ada yang namanya variabel. Di jangka panjang aja semakin bersifat variabel, apalagi jangka pendek nggak mungkin nggak ada variabel. Itu teman-teman. Jadi yang jawaban yang benar tuh C. Paling tidak dalam proses produksi tersebut terdapat satu faktor produksi tetap. Gitu. Gimana, paham nggak nomor 16? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Oke. Lanjut kita nomor 17. Semakin banyak satu input digunakan dalam proses produksi, maka marginal produk dari input tersebut semakin turun. Prinsip ini disebut dengan law of diminishing return. Jadi kalian udah paham ya, tadi aku sempat jelasin juga ada yang namanya diminishing untuk konsumen sama produsen. Kalau konsumen itu the law of diminishing marginal utility. Jadi ketika manfaat kepuasannya berkurang ketika konsumsi tambahannya berkurang tuh loh. Tapi kalau misal diproduksi itu namanya the law of diminishing marginal return. Ketika tambahan produknya ini semakin berkurang ketika menambah faktor produksi. Jadi jawabannya yang paham nggak? Paham ya? Paham, Kak. Oke, sip. Lanjut. Nomor 18. Rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi disebut Average product. average product. Udah jelas ya. Tadi aku udah sempat ngasih tahu ini ada beberapa keyword kayak total output, total
kepuasan, tambahan biaya, tambahan produk. Kalau tambahan tinggal total produk. Total utility. Kalau rata-rata average product, average utility, average cost. Kalau tambahan marginal product, marginal utility, marginal cost. Kayak gitu. Jadi kalian nggak usah bingung nih kalau ada kayak gini ini. Oke, jelas ya. Sekarang nomor 19. Secara matematis, total produk akan maksimum pada saat bukan. Marginal produk sama dengan 0. benar. Marginal produk sama dengan 0. Tadi aku juga sempat jelasin di sini nih. Total produk ini akan maksimum ketika marginal produknya sama dengan 0. Kenapa? Kalau marginal produknya minus, artinya total produknya bukan bertambah, tapi akan berkurang. Karena marginal produk ini kan bahasa Indonesia apa? Tambahan produksi kan. Kalau tambahan produksinya minus, berarti total produksi akan berkurang. Jadi ketika MP-nya sama dengan 0, artinya total produksi udah mencapai maksimum. Gitu. Oke, jelas ya. Lanjut nomor 20. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva isokos bersinggungan dengan isokuan. Benar atau enggak? Benar, Kak. Benar. Kak. Benar ya. Keseimbangan produsen itu ketika isokos sama isokuannya bersinggungan. Kalau keseimbangan konsumen? Budget line dan indifferent curve. indifferent Benar. curve. Sebab di titik persinggungan antara kurva isokos dengan isokuan, kombinasi pemakaian faktor produksi telah memberikan tingkat output yang optimum. Benar atau salah? Benar, Kak. Benar. Benar, Kak. Apakah keduanya berhubungan? Enggak. Iya. Kak. Kayaknya Berhubungan berhubungan ya. Keseimbangan Iya. produsen terjadi ketika kurva isokos bersinggungan dengan isokuan. Di titik persinggungan tersebut antara kurva isokos dengan isokuan, kombinasi pemakaian faktor produksi telah memberikan tingkat output yang optimum. Jadi benar-benar berhubungan. Jawabannya? Kak. Yang lain gimana? Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas. Oke, lanjut. Kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama disebut Isokuan. Isokuan. Jelas ya? Isokuan karena di sini menggambarkan kombinasi dua macam faktor produksi menghasilkan tingkat produksi yang sama, jadi isokuan. Kalau soalnya itu dua macam faktor produksi yang membutuhkan biaya yang sama, berarti jawabannya yang Isokos. Kalau kombinasi konsumsi yang menghasilkan kepuasan yang sama, Indifference curve. kalau kombinasi konsumsi yang membutuhkan biaya anggaran yang sama, Budget Budget line. oke, berarti udah jelas ya. Nomor 22. Kurva isokos yang bergeser ke kanan mempunyai arti, jadi isokos nih bergeser ke kanan. Anggaran produsen meningkat. produsennya meningkat. Anggaran produsennya meningkat. Benar. Oke, udah paham ya? Paham kan? Paham. Paham. Nomor 23. Dalam pengertian constant return to scale, output akan naik sebanding dengan kenaikan input apabila constant return to scale, output akan naik sebanding dengan kenaikan input. Jadi, konstan ini ketika apabila seluruh input yang kalian gunakan itu akan menghasilkan output yang sebanding dengan input yang kalian pakai tadi.
Berarti jawabannya yang benar yang mana yang paling benar? Yang E. Yang E, benar. Karena ini konstan ya. Jadi yang E, semua input digunakan untuk produksi ditambah. Jadi ada 3 nih namanya, constant return to scale, increasing return to scale, sama increasing return to scale. Kalau increasing itu contoh kayak gini nih. Kalian nambah 3 pekerja, tambahan produksinya 5. Berarti kan karena penambahan ini akan meningkatkan jumlah produksi lebih besar, ya kan 5. Tapi kalau decreasing, itu ketika kalian nambah pekerja 3 nih, barangnya itu cuman nambah kurang dari 3, itu decreasing. Tapi kalau kalian nambahnya 3, pekerja nambah 3%, terus produksinya nambah 3%, berarti itu konstan. Tuh teman-teman, itu perbedaannya. Oke, nomor 23, lanjut nomor 24. Nah, ini kita langsung tadi yang aku bahas, kita terapin di sini. Sebuah perusahaan menggunakan input kapital dan tenaga kerja. Jika penggunaan input kapital dan tenaga kerja bertambah 5% dan outputnya meningkat 4%, maka fenomena ini dinamakan Decreasing return. Decreasing return to scale. Oke, benar, decreasing return to scale. Nah, kalau soalnya itu bertambah 5% dan outputnya meningkat 5%, itu kita sebut sebagai constant return to scale. Kalau bertambah 5%, inputnya, outputnya bertambah 10%. Nah, itu increasing return to scale. Gitu, teman-teman. Jelas ya? Nah, nomor terakhir nih. Nomor 25. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain dalam rangka menjaga tingkat produksi pada isopan yang sama. Disebut Bukan Kak. Oke, ini aku jelasin dulu Yang nih. D, Kak. Oke, jelasin dulu ya. Jadi, ini ada kita ngomongin IC. Ini konsumen, yang satunya produsen. Nanti kalau di konsumen ini IC, ini BL. Ya kan? Nah, IC ini kan dia punya kemiringan, bener nggak? Jadi kalau kita mau menambah barang X, artinya kita harus mengurangi barang Y, bener nggak? Dia punya kemiringan nih. Artinya, di sini kemiringannya kita sebut dengan kesediaan konsumen untuk mengorbankan salah satu barang untuk menambah barang lain dalam rangka menjaga tingkat konsumsi pada indifferent curve. Disebut, nah kemiringan di indifferent curve itu kita sebut sebagai marginal rate of substitution. Itu kemiringan di IC. Tapi kalau di produsen ya, warna merah deh. Ini namanya apa? Isoquant, ya kan? Nah, kalau di isoquant ini kemiringannya namanya marginal rate of technical substitution. Artinya adalah kesanggupan atau kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu, ini labor misalnya, ini modal, untuk menambah faktor produksi yang lain, untuk menjaga keseimbangan di isoquantnya. Artinya, kemiringan ini menjelaskan apabila kita ingin menambah modal, kita akan mengurangi labor. Kalau kita mau nambah labor, kita ngurangin modal, karena dia punya kemiringan. Nah, itu kita sebut sebagai marginal rate of technical substitution. Berarti nomor 25 jawabannya yang mana? Yang E. Yang O. Kak. Yang E, gitu. Gimana? Udah jelas nggak? Atau masih bingung? Belum.
Kak, maaf, boleh jelasin lagi nggak ya? Aku masih bingung yang tadi. Yang ini ya, Iya, Kak, yang ini. nomor 25. Oke, aku jelasin ulang. Jadi, ketika kita ngomongin tentang indifferent curve atau isoquant, kalian fokus sama bentuknya indifferent curve sama isoquant deh. Kira-kira punya kemiringan nggak? Punya kan ya? Misal, kita ngomongin yang isoquant deh. Awalnya, produsen tuh berproduksi di titik ini. Oke. K-nya awalnya 10. 7 deh. Lebarnya 3. Terus, produsen itu ingin menambah lebar. Kalau ingin menambah lebar, artinya dia harus mengurangi modal. Misal kayak gini. Nah, di sini kita tahu nih kalau ternyata isoquant itu punya yang namanya kemiringan. Nah, kemiringan ini kita sebut sebagai marginal rate of technical substitution. Kalau yang di indifferent curve atau yang di konsumen, itu namanya marginal rate substitution. Kalau mau diterangin itu kayak gini. Marginal rate of technical substitution itu adalah kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah faktor produksi yang lain. Di sini itu ketika kita ingin menambah labor, kita harus mengurangi modal. Gitu. Dalam rangka menjaga tingkat produksi pada isoquant yang sama. Disebut bla bla bla. Sebenarnya itu aja, cuman di sini cuma ditanyain namanya apa gitu loh. Nama dari kemiringannya itu apa? Kemiringan isoquant itu MRTS atau marginal rate of technical substitution. Kalau di indifferent curve itu namanya MRR, marginal rate substitution. Paham nggak? Kalau masih bingung bilang aja ya. Paham, Kak. Paham? Yang lain? Ada yang masih belum paham? Paham, Kak. Paham, Paham Kak. ya? Oke, gitu aja sih. Jadi kalau soalnya ini diganti jadi kesediaan konsumen untuk mengorbankan konsumsi barang X untuk menambah barang Y untuk menjaga tingkat konsumsi pada IC yang sama, nah itu disebut MRS. Jadi ini cuma ngasih tahu nama kemiringannya apa. Itu guys. Oke, ternyata cuma 25 soal. Udah beres. Kalian ini ya, belajarnya cepat. Nah, udah sih. Ada yang mau ditanyain nggak dari materi hari ini? Soalnya hari ini. Udah nggak ada? Udah jelas nggak? Jelas, Kak. Terima kasih. Jelas kok, Kak. Oke, makasih. Nanti kalau misalnya masih bingung, kalian bisa lihat di YouTube karena ini bakal kita upload ke YouTube recording hari ini. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh tanya di Twitter. Oke. Atau nanti di pertemuan selanjutnya mau ditanyain. Iya, sama-sama makasih juga ya udah nyempetin waktu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, kalian jadi paham dan makin senang belajar ekonomi. Makasih teman-teman, sehat selalu. Dadah. Makasih banyak ya, Kak. Makasih banyak, Makasih, Kak. Sama. Makasih, Kak. Iya, Makasih, Kak. sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Oh ya, nggak ada dokumentasi, nggak apa deh. Oke. Nanti recordingnya di YouTube kok. Sama-sama.